Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat 40 sampai 42. Judul renungan kita pada hari ini adalah di bawah bayang-bayang. Berada di bawah bayang-bayang seorang bisa diartikan sebagai dipandang sebelah mata atau kurang dibutuhkan. Tidak sedikit orang merasa kurang dihargai dan tidak diperlakukan dengan adil. Mereka bisa saja marah menuntut perlakuan yang sama. Jika Tuhan memposisikan kita harus berada di bawah bayang-bayang seorang, apa reaksi kita? Sungguh rasanya hanya orang-orang yang menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan dan rendah hati sajalah yang akan terbebas dari luka-luka hati. Sikap hati inilah yang ditunjukkan Andreas. Andreaslah yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Andreaslah adalah mentornya Petrus. Tetapi meski demikian, nama Andreas sangat jarang ditulis dalam Alkitab. Bandingkan dengan Petrus, namanya lebih sering disebut. Petrus jauh lebih populer daripada Andreas. Andreas pun hanya dikenal sebagai saudara Simon. Dia tidak pernah melakukan manuver-manuver untuk menyamai Petrus. Tidak pernah merasa marah, cemburu, atau iri hati menyaksikan popularitas daripada Petrus. Andreas hanya berupaya menjadi yang terbaik bagi dirinya sendiri. Dia bersyukur dengan porsi yang sudah diberikan Tuhan kepadanya dan tetap mengerjakannya dengan setia seumur hidupnya. Setiap orang ingin diakui, diperlakukan dengan adil, atau mendapatkan penghargaan lebih daripada orang lain. Tetapi bagaimana jika hal itu tidak terjadi? Bagaimana sikap hati kita jika orang menerima perhatian dan perlakuan lebih baik daripada kita? Apakah kita tetap menjaga hati untuk tidak terganggu dengan hal itu? Ikut bersukacita dengan kesuksesan orang lain, dan tetap mengerjakan bagian kita dengan cara terbaik dan setia. Tak perlu cemburu. Kerjakan saja dengan setia setiap porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, mari kita bahas renungannya. Mari kita lihat ya. Menjadi murid Kristus yang seperti apakah diri kita? Apakah kita memiliki kerinduan untuk membawa orang kepada Kristus? Ya. Kita baca Yohanes pasal yang pertama ayat 40-42 ya. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes selalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan dia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Dia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Oke, mari kita lihat. Ayat 40 ya, orang Kristen seperti apakah kita? Saudara, dari ayat 40 kita lihat, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Jadi di sini Andreas mendengarkan perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus. Ya, saudara, di sini kita lihat bahwa saudara bisa percaya kepada Yesus sekarang ini. Itu akibat daripada saudara dengar firman dari orang lain. Entah dari pendeta langsung, atau dari teman Anda yang menyaksikan Kristus, kemudian menceritakan, memberi kesaksian tentang Kristus pada saudara, bisa juga. Atau saudara melihat televisi dan ada mendengar secara langsung siaran daripada televisi, atau mendengarkan khotbah-khotbah di video, atau mendengarkan khotbah di YouTube juga bisa, atau ketika saudara misalkan naik mobil, kemudian ada teman saudara yang kebetulan di dalam mobilnya itu pasang daripada radio-radio rohani, mendengarkan kaset khotbah atau CD khotbah gitu ya, bisa juga. Tapi intinya daripada semuanya itu, Tuhan bisa pakai segala macam cara untuk bisa membuat kita untuk mendengarkan tentang firman-Nya. Itu hal yang pertama yang perlu kita pelajari. Hal yang berikutnya adalah, dalam Injil Yohanes setiap kali kita bertemu dengan Andreas, Andreas ini memang tidak populer seperti yang artikel yang kita baca tadi. Tetapi ciri khasnya itu selalu membawa orang datang kepada Yesus. Di dalam ayat 41-42 kita lihat nanti ya di bawahnya ya. Ini kan sekarang masih bahas 40. Itu dia membawa orang kepada Kristus. Pasal 6 ayat 8, pasal 12 ayat 22.
Jadi ini adalah suatu fenomena yang menarik. Saudara, mungkin Anda tidak memiliki pengetahuan Alkitab yang baik atau hebat atau luar biasa. Tetapi satu hal yang penting, yaitu apa? Anda bisa seperti Andreas, membawa orang kepada Kristus. Saudara, lihat, tidak pernah ada kitab namanya kitab Andreas kan, atau ditulis oleh Andreas, tidak ada di dalam perjanjian baru. Memang dia mungkin tidak memiliki kapabilitas untuk dalam hal penulisan atau untuk menyarikan firman. Tetapi dia memiliki kemampuan yang lain, yaitu apa? Membawa orang kepada Kristus. Saudara tidak perlu iri dengan kemampuan orang lain. Memang saudara mungkin tidak dikaruniai tentang hal tersebut. Jadi saudara tidak perlu iri tentang karunia orang lain. Andreas tidak perlu iri tentang kemampuan daripada misal Paulus yang menulis daripada sebagian besar perjanjian baru, atau Matius, atau Markus, atau Lukas yang menulis Injil, atau Yohanes yang juga menulis Injil. Tidak ada Injil Andreas, ya, tidak masalah. Tetapi berperilakulah, bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ini penting sekali ya. Jangan pernah kita bertindak di luar apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Contoh ya misalkan ya, Anda tuh tidak dikaruniai menyanyi dengan baik misalnya. Jadi kalau menyanyi itu mesti fales gitu, misalkan kayak gitu. Jangan pernah Anda, karena dengan alasan dalam tanda kutip rohani yang, wah saya kan ingin mencintai Tuhan, saya ingin menyanyi buat Tuhan, itu sampai sana sih benar sih. Tapi kemudian berikutnya, saya mau gabung sama paduan suara. Nanti paduan suara ini tambah tidak indah, tambah hancur. Gitu ya maksudnya ya. Anda tidak terpanggil dalam hal ini untuk di sana. Tapi Tuhan mungkin memiliki panggilan lain terhadap kehidupan Anda. Misal, Anda seperti Andreas memiliki karunia untuk ngajak orang lain. Jadi Anda tuh walaupun mungkin misalkan nyanyi nggak bisa, tetapi kalau misalkan mengajak orang lain, dekat dengan orang lain itu mudah. Apa ya misalnya? Dalam tanda kutip mungkin adalah icebreaker bagi orang lain, ya, memecahkan es, yaitu memecahkan suasana yang dingin, suasana yang beku. Itu saudara pandai sekali dalam hal itu. Bertindaklah di area-area tersebut. Orang yang pandai menyanyi pun belum tentu bisa membuat pelayanan atau melakukan pelayanan seperti yang Anda lakukan. Jadi intinya yaitu bertindaklah seperti apa yang sudah Tuhan karuniakan dalam hidup saudara. Jangan jadi orang Kristen yang dikenal sebagai orang yang gini ya, suka ngajak bioskop, olahraga, piknik, tapi tidak pernah ngajak orang datang kepada Yesus. Saya tidak mengatakan ngajak orang nonton, olahraga, piknik itu salah, enggak. Tapi kalau hanya itu yang Anda lakukan, dan Anda tidak pernah mengajak orang datang kepada Kristus, there is something wrong with your life. There is something wrong with your mission in this life. Gitu ya. Mari kita lanjutkan. Ayat 41. Andreas mula-mula. Nah kita selidiki mula-mula ya. Kata mula-mula ini di dalam bahasa Yunani-nya ada perbedaan manuskrip. Ada manuskrip yang menuliskan sebagai adjektif atau kata sifat. Nah kata-kata adjektif ini namanya protos. Kalau diterjemahkan gini ya. Perhatikan kalimat yang saya warnai ungu ya. He as the first found his own brother Simon. Dia adalah yang pertama menemukan saudaranya Simon. Aslinya apa? Kata pertama atau mula-mula ini menjelaskan kata he atau dia. Ini manuskrip yang pertama. Manuskrip yang kedua ada yang mengatakan ini menuliskannya sebagai adverb atau kata keterangan bukan kata sifat, yaitu proton. Sehingga terjemahan menjadi he first found, jadi menerangkan kata kerjanya. Dia yang mula-mula pertama menemukan saudaranya. Ya toh? Jadi menemukannya itu yang mula-mula pertama, keterangannya. Di sini kata first pertama menerangkan kata found. Perhatikan kata yang warna ungu yang kedua ya. First found, menemukan pertama, ya. Kalau gini, he as the first menerangkan kata he, gitu ya. Jadi ada perbedaan. Nah,
Dengan adanya dua perbedaan ini, ada beberapa 4 macam tafsiran yang bisa terjadi. Pertama, Andreas cari Simon, terus Yohanes cari Yakobus, saudaranya, masing-masing saudaranya. Tetapi Andreas menemukan Simon terlebih dahulu. Jadi dua-duanya sama cari orang, tapi Andreasnya yang terlebih dulu menemukannya. Ya, pertama. Yang kedua, baik Andreas maupun Yohanes, dua-duanya cari Simon. Kalau tadi kan masing-masing cari orang yang berbeda. Tapi walaupun Andreas dan Yohanes dua-duanya cari Simon, tapi konteksnya Andreas yang menemukan Simon terlebih dahulu. Bisa seperti itu konteksnya. Yang berikutnya, Andreas ini cari orang. Pertama-tama dia menemukan Simon. Setelah itu barusan menemukan orang lain. Jadi dalam konteks ini tidak dibandingkan dengan Yohanes. Tapi kalau yang 1, 2 dibandingkan dengan Yohanes. Jadi ini sangat menekankan urutan orang yang ditemukan oleh Andreas. Tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang keempat adalah, ini adalah hal pertama yang dilakukan oleh Andreas. Kalau di NIV, New International Version ya, kan gini, the first thing Andrew did, hal pertama yang dilakukan Andreas was to find his brother Simon, adalah menemukan saudaranya yaitu Simon. Ya mungkin saya paling setuju arti yang keempat ini ya, karena paling natural. Dan kalau ini benar, maka bisa diartikan seperti ini. Setelah Andreas menemukan Kristus, maka hal pertama, the first thing Andrew did, hal pertama yang dia lakukan adalah menyelamatkan saudaranya. Ini adalah teguran bagi kita semua ketika kita sudah percaya kepada Kristus. Apakah kita juga memiliki kerinduan untuk membawa banyak orang Kristen, terutama orang yang paling dekat dengan kita, dan kita bersaksi terhadap mereka. Tapi jangan-jangan kita sudah lama diselamatkan, tapi belum pernah berusaha membawa orang-orang yang kita cintai untuk datang kepada Tuhan. Saudara, bukan kebetulan Anda mendengarkan firman pada hari ini. Saudara, bersaksilah di sekitar Anda, orang-orang di sekitar Anda. Entah siapapun itu, pegawai Anda kah? Rekanan kerja Anda kah? Atau bos Anda mungkin? Atau supplier Anda, customer Anda, atau siapapun. Atau penjaga toko Anda mungkin. Atau orang yang biasanya membukakan toko Anda. Siapapun dia. Bersaksilah tentang Kristus. Saya percaya, ketika seorang bersaksi tentang Kristus, ada sukacita yang tidak pernah saudara rasakan sebelumnya. Dan saudara pasti akan, kalau melakukannya, itu barusan merasakan yang sangat-sangat nikmat sekali. Ada suatu kelegaan, ada suatu keindahan ketika seorang berbagi cerita tentang Yesus. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Andreas ini kan baru ngerti sedikit, yang baru pertama kali kenal loh pada Yesus ya toh. Tapi dia gunakan pengertian yang sedikit itu untuk ngajak saudaranya datang kepada Kristus. Saudara saya katakan ini tindakan yang benar. Tindakan yang salah gini ya, mengerti sedikit lalu mulai ngajar. Ini salah. Kalau Anda mulai ngajar, Anda harus belajar terlebih dahulu. Dan itu tidak boleh Anda lakukan. Kalau misalkan Anda baru mengerti sedikit langsung ngajar, nanti ajarannya sesat. Ya. Harus bertahun-tahun Anda belajar dengan tekun, rajin baca buku. Tapi kalau Andreas karena pengertiannya itu yang minim tentang Kristus, tapi yang dia bisa lakukan adalah ngajak, bukan ngajar ya, ngajak orang untuk datang kepada Kristus. Saya tekankan ini, ngajak bukan ngajar. Jadi jangan terlalu bersemangat baru kenal Kristus terus baru ngajar. Apalagi misalnya ngajar Tritunggal, ngajar tentang apa namanya the nature of Jesus Christ, tapi salah semuanya, repot nanti. Ya, kalau ngajak itu memang tidak perlu waktu lama. Tapi kalau ngajar, Anda perlu belajar dan itu butuh waktu lama sebelum Anda jadi pengajar. Tolong bisa dibedakan ya tentang hal ini ya. Nah, Calvin, salah satu seorang penafsir yang terkenal mengatakan ini. Andreas itu baru mendapat suatu lentikan api. Barusan mendapatkan secercah cahaya.
Tapi dia menggunakannya itu untuk menerangi cahayanya. Itu untuk saudaranya. Celakalah kemalasan atau kelambanan kita. Kalau kita setelah diterangi sepenuhnya, tidak cuma lentikan api, tapi sepenuhnya diterangi, tapi kita tidak berusaha untuk membuat orang lain tuh ikut merasakan kasih karunia yang sama. Ngerti ya saudara ya? Ajak orang lain. Atau bawa orang lain kepada Kristus. Saudara bawa jangan cepat-cepat. Ingat ya, kalau ngajak butuh cepat-cepat. Tapi kalau saudara sudah mulai ngajar, Anda butuh waktu untuk belajar. Saudara harus bedakan hal ini. Ya, berikutnya ya, 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon. Tadi kan kita sudah bahas panjang lebar tentang kata mula-mula. Kemudian ini dikatakan gini ya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Nah, kata yang diterjemahkan gini ya, kami telah menemukan. Jadi fokusnya pada kata kerja menemukan. Dalam bahasa Yunani adalah eurekamen. Bandingkan dengan kata eureka dari Archimedes. Archimedes tahu ya, kan begitu dia menemukan, kalau nggak salah hukumnya Archimedes itu kan yang ngambang, tenggelam, timbul kan masalah berat jenis kalau nggak salah ya. Nah, itu yang kalau ngambang seperti apa, kalau melayang seperti apa, kalau tenggelam seperti apa. Nah, kita dia ada eureka, gitu ya toh. Aku menemukannya, ada ekspresi menemukan, digabungkan dengan sukacita, digabungkan lagi dengan unsur selama ini aku nggak tahu. Tapi setelah aku tahu, ada ekspresi yang luapan sukacita yang luar biasa. Nah itu ya, gambaran daripada arti kata eureka itu seperti itu. Dulunya nggak tahu, sekarang tahu, dan ketika tahu, diungkapkannya itu, menemukannya itu dengan luar biasa sukacitanya. Itu eureka. Karena Andreas telah menemukan Kristus, maka dia ingin membagikan hal itu kepada orang lain. Ya, ingat, ketika Anda terima Yesus, bukankah ada sukacita yang seperti eureka yang dialami oleh Archimedes? Ya, ada orang Kristen dalam tanda kutip ya. Kenapa kok tanda kutip? Karena diragukan kekristenannya. Yang tidak pernah ingin membagikan Kristus pada orang lain, justru itu ya. Kenapa ya? Kalau orang sudah get in touch with God, bertemu dengan Tuhan, tapi kok enggan, memiliki rasa keengganan membagikan Kristus dengan orang lain. What is happen? What the hell is happen with your life? Apa yang sedang terjadi dengan hidupmu? Ya toh? Apakah karena mereka sendiri belum pernah sungguh-sungguh menemukan Kristus? Mungkin itu penjelasan yang masuk akal. Karena bagi saya, ketika saudara berbicara tentang Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, ada semacam semangat yang menggebu-gebu untuk cerita kepada orang lain, bukan? Bahkan kalau temanya kerohanian, renungan ini ya, tentang Yesus satu-satunya juru selamat, saya merasakan suatu semangat yang berbeda ketika sedang membicarakan topik itu dengan topik yang lain. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang topik Yesus satu-satunya juru selamat, itu adalah ingin membawa orang yang mendengar itu untuk percaya pada Yesus, sungguh-sungguh percaya. Dan memang di luar Yesus, there is no salvation. Tidak ada keselamatan. Di sini Andreas memberitakan Injil dengan cara menceritakan pertobatannya. Sebetulnya cara memberitakan Injil yang paling gampang itu kita hanya perlu menceritakan bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Tetapi aneh, mayoritas orang Kristen tidak pernah men-sharingkan pertobatannya. Bagaimana dengan saudara? Maka saudara belajar untuk men-sharingkan pertobatan saudara, saudara mesti belajar. Itu paling gampang. Tidak perlu sekolah teologi tertentu. Karena apa? Karena itu yang Anda alami. Anda hanya perlu menceritakan ulang apa yang saudara alami. Betul ya? Nah yang 42 ya terakhir ya. Ia membawanya, Petrus ya, membawanya Petrus, atau membawanya Simon, kepada Yesus. Yesus memandang dia, memandang Petrus, dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus, batu karang. Saudara, apakah karena Petrus ini luar biasa orangnya, sehingga dia dikatakan batu karang? Saudara, kalau kita lihat ya, setidaknya saya menemukan 3 keraguan atau kelemahan Petrus. Memang benar Petrus orangnya vokal, gitu. Tapi terkadang orang yang vokal, yang semangat, kadang juga bisa penuh keraguan.
Contoh ya, peristiwa pertama ya. Peristiwa Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan ini ya. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Yesus bilang, datang kok. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Oke. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin gitu ya, mulai takut itu. Takutlah dia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Tenggelam ini. Berarti ragu ya. Maksudnya gini, kalau misalkan Petrus itu yakin dan percaya benar, Tuhan kok sing suruh jalan di atas air, kan ngomong datanglah, berarti kan sudah diizinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengizinkan, pertanyaan nih, apakah dia akan membiarkan Anda celaka? Apakah Tuhan yang maha baik memiliki niatan busuk terhadap kehidupan saudara? Tidak, bukan. Tapi karena ketakutannya Petrus, maka dia mengalami hal yang dia tidak diinginkan, yaitu tenggelam. Dari sini kita lihat suatu pelajaran penting ya. Jangan-jangan ketika saudara mengalami suatu perilaku, peristiwa, lebih tepatnya peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang di luar Anda yang harapkan, itu terjadi karena Anda meragukan Tuhan. Sama seperti Petrus meragukan Tuhan sehingga dia tenggelam. Ayat 31, Tuhan tidak tinggal diam. Ketika Petrus berseru, Yesus langsung mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ditolong sih. Tapi tetap ditegur. Bukan berarti karena Petrus bimbang maka tidak ditolong, tetap ditolong. Tapi dia tetap ditegur. Jadi pertolongan Yesus kepada Petrus tidak meniadakan teguran Yesus kepada Petrus. Nangkap ya maksudnya? Ini penting sekali untuk kita aplikasikan. Kadang kita lihat ada kesalahan orang lain. Kita tidak boleh membiarkan, kita harus tolong. Tapi ketika tolong orang lain, jangan pernah membiarkan orang lain itu tidak tahu kesalahannya. Itu tidak bagus. Contoh misalkan, kalau dalam suatu tempat misalkan, Anda lihat, habis orang cuci tangan kerannya nggak dimatikan. Terus masakan saudara, lihat kayak gitu ya. Terus setelah itu, wis dibiarno ya kerannya. Ya enggak loh. Anda tidak tahu itu siapa. Pasti Anda matikan kerannya. Kalau tidak gitu, nanti airnya boros dong. Tapi apakah Anda berhenti sampai di sana mematikannya? Enggak. Karena kalau Anda mematikannya, orang lain tidak tahu kesalahannya seperti apa. Anda panggil orang yang bertanggung jawab di daerah sana. Kalau ada keran ini Anda tanggung jawab petugas di daerah sini, harus matikan. Anda harus awasi dong. Jadi seperti Yesus, tetap menolong, tapi tidak meniadakan teguran. Seperti tadi, tetap mematikan air, tapi tidak meniadakan teguran Anda terhadap orang yang bertanggung jawab di daerah sana. Mengerti ya, prinsip-prinsip ini penting loh. Hal yang kedua, keraguan daripada Petrus, yaitu apa? Petrus itu tidak setuju tentang penderitaan Mesias. Dalam Matius 16 ayat 23 dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, bukan kepada yang lain ya, berkata ditujukan kepada Petrus, enyahlah iblis. Petrus itu dilokno iblis. Karena apa kok diilokno iblis? Karena apa? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus tidak setuju kalau Mesias itu menderita. Loh, kalau Yesus tidak menderita di kayu salib, Petrus akan masih menanggung dosa-dosanya sendiri. Saudara, dari pelajaran atau peristiwa yang kedua ini, kita dapat mengambil pelajaran apa? Ketika kita tidak mengerti rencana besar Tuhan atas hidup kita, maka penilaian kita terhadap Yesus juga salah. Jadi whole picture, big picture-nya Anda harus paham terlebih dahulu. Petrus tidak ngerti ketika Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tidak ngerti. Yang penting dalam pikiran Petrus, aku tidak mau guruku menderita, titik. Itu tok. Ya. Jadi poin pentingnya gitu ya. Ketika Anda tidak mengerti the whole plan, rencana besar Tuhan atas diri Anda, maka Anda akan terjebak dengan penilaian yang salah kepada Tuhan. Dan itu akan membuat Anda menderita dan mendapatkan teguran keras. Sama seperti Yesus menegur Petrus,
hanyalah iblis. Seperti itu. Yang ketiga, peristiwa Petrus menyangkal Yesus. Tak lama kemudian seorang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau salah satu dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Sebenarnya ini bukan terjemahnya bahasamu, tapi dari logatmu. Karena logat orang-orang Galilea seperti Petrus itu berbeda dengan logatnya orang-orang yang ada di Yerusalem. Karena logatnya orang-orang di Galilea itu sudah campuran. Karena Israel Utara itu banyak campur-campur yang bangsa-bangsa kawin-kawin dan lain sebagainya. Karena itu sebabnya orang Yerusalem sama orang Samaria itu kadang nggak cocok. Samaria itu dari Israel Utara sana ya, termasuk di daerah Galilea. Jadi aksen atau logatnya orang Galilea itu berbeda dengan logatnya daripada orang Yerusalem. Orang begini itu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ini menyangkal. Lalu teringatlah Petrus sama yang dikatakan Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, Petrus ini nyangkal Yesus. Orang yang sangat dicintainya. Karena tekanan publik. Saudara, kita lihat ya. Betapa hebatnya tekanan publik itu. Karena bisa-bisa membuat orang itu bergeser daripada imannya. Bertindak tidak sesuai dengan apa yang hati yang percayai. Ini bahaya. Tapi ya, dengan 3 keraguan Petrus ini, Yesus tetap mempercayakan engkau Petrus batu karang. Luar biasa enggak? Luar biasa. Ketika Tuhan mempercayakan kerajaannya, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, karena memang tidak ada orang yang sempurna. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau seperti Petrus untuk dibentuk sehingga menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara menunggu sempurna terlebih dahulu untuk baru dipakai oleh Tuhan? Kalau saudara memiliki pemikiran seperti itu, Anda tidak akan pernah melayani Tuhan. Karena Anda tidak akan pernah sempurna. Tetapi dengan keterbatasan, dengan ketidaksempurnaan yang ada sekarang, hendaklah saudara menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup Anda. Oke, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.